salam hebat luar biasa. Kita selalu menarik ya kalau kita membicarakan tentang kehidupan. Ada satu rahasia yang sering kali saya pikirkan dan sepertinya kalau nggak saya bagikan kepada kamu kayaknya nggak pas nih. Bener, hari ini kita akan membicarakan rahasia kehidupan. Ya udah, yuk sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk membuka korden dalam pikiran kamu supaya pikiran kamu menjadi ngerti bahwa oh ini toh pendapat saya yang salah dalam hidup saya. Jadi gini teman-teman, hal yang kita bicarakan kali ini adalah hal yang disebut dengan karma. Waduh. Tapi tenang aja, tenang. Saya tidak akan membicarakan karma religi kali ini. Jadi kalau mungkin dalam keyakinan kamu ada topik dengan karma, dengan segala kerendahan hati, bahwa bukan karma seperti itu yang ingin saya bicarakan. Emang mas, saya mau tanya, emang karma seperti apa yang ingin disampaikan? Bukan karma, semua karma itu sama aja. Oke. Kalau gitu saya ganti, jangan karma deh. Saya ganti kata-katanya itu menjadi sebuah kata-kata yang disebut sebab akibat. Ini ada orang-orang di sekitar saya yang menganggap bahwa hidup sebab akibat itu hanya milik untuk orang-orang yang beruntung. Dan mereka juga sadar bahwa hidup ini tidak adil mas. Kenapa? Karena tidak semua orang yang sebenarnya jahat tidak mendapatkan semua yang pantas dia dapatkan, gitu ya. Oke, ini kalau kita bicara tentang sebab akibat atau karma versi saya, karma yang saya maksud itu adalah sebagai balasan, tapi nah ada tapinya. Balasan yang saya maksud itu bukan melulu harus selalu berupa kejadian. Saya ulangi, balasan karma yang saya lihat di sekitar kita itu nggak melulu harus selalu berkaitan dengan sebuah kejadian. Contoh, misalnya kamu diselingkuhin orang, wah awas lo nanti kamu kena karma lo diselingkuhin balik. Belum tentu yang selingkuhin kita balasannya selingkuh, atau ada orang yang nipu kita, awas lo ya, lo kena karma. Kenapa? Lo udah nipu gue, nanti lo ditipu balik. Belum tentu. Balasan yang namanya karma itu biasanya tidak melulu harus dari perbuatan yang sama. Terus balasannya lewat apa masalah itu? Balasannya justru adalah melalui yang rasanya sama walaupun perbuatannya beda. Saya ulangi, rasanya sama, bahkan kadang-kadang lebih pedih atau lebih enak, tapi kejadiannya beda. Bener, saya nggak bohong. Saya kasih tahu, ada salah satu public figure, saya nggak usah sebutin namanya. Beliau ini orangnya pintar. Semoga Tuhan memberikan kepintaran yang lebih dari sekarang. Pintar, jenius, alhamdulillah, berkahnya insya Allah banyak. Tapi sayangnya beliau itu mempunyai daya ngomong yang selalu tajam daya ngomongnya, mengkritik pemerintah, mengkritik ini itu. Saya nggak sebut namanya lah. Nah akhirnya baru-baru ini beliau terkena kasus teman-teman. Kasus yang ada kaitannya dengan tanah yang dia punya. Orang-orang bingung dong, kok bisa orang seperti dia punya kasus seperti ini. Dia diisomasi teman-teman, dalam kurung orang ke orang lain. Dia merasa orang tersebut mengambil tanah dia, padahal enggak. Nah dari situ saya selalu, ini orang sedang mendapatkan karmanya. Loh kok bisa mas? Begini, orang ini punya kebiasaan mengkritisi orang lain, golongan orang lain dengan sudut pandang dia yang menyakitkan golongan tersebut atau orang tersebut. Saya ulangi, orang ini punya kebiasaan suka menyakitkan orang lain, menyinggung golongan orang lain dengan ucapan dia secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga orang lain tersebut merasa tersudutkan, merasa tidak nyaman. Nah, ternyata dari apa yang sudah dia tanam
tersebut berbuahnya sekarang, tiba-tiba dia diisomasi, tiba-tiba dia dituntut, dan rasanya sama persis seperti yang dialami oleh orang-orang yang menjadi target dia waktu dia merasa dituntut, merasa dituntutkan, bahkan merasa sakit hati. Persis itulah karma, teman-teman ya. Jadi sekarang kamu nggak usah yang namanya menunggu orang lain menyakiti kamu kena karma, nggak usah. Kenapa? Karena dia udah kena atau dikit lagi kena, hanya bentuknya belum tentu sama, tapi rasanya sama persis loh, bahkan kadang-kadang lebih pedih. Karma itu bukan suatu hal yang membuat bisa dianggap remeh. Bahkan saya ingin bilang kepada kamu ya, jangan anggap remeh dengan hukum sebab akibat. Oke, jangan, tidak boleh. Kenapa? Bagi barang siapa yang meremehkannya akan merasa hidupnya sengsara. Betul, Mas, penjelasannya bagus banget. Kalau gitu, apa yang harus bisa saya lakukan dengan hal yang Mas katakan? Ada tips enggak yang harus saya kerjakan? Apa yang harus dengan katakan tadi? Oke teman-teman, saya ingin kalian ya sebagai sahabat saya menjadi orang yang pintar. Menjadi orang pintar versi saya bukan berarti IPK-nya tinggi atau ranking 1, bukan itu. Tapi pintar ala saya, orang ala jadi orang itu jaga perilaku. Jaga perilaku yang saya maksud adalah kita pertama nggak usah nungguin karma orang lain. Paling sering orang-orang, mudah-mudahan itu bukan kamu ya, oke, mudah-mudahan jadi sadar nih. Nomor 1, tidak boleh menunggu karma orang lain. Tidak perlu, bahkan ya kita menanti-nanti orang tersebut itu nggak boleh. Awas, gue tungguin ya, dia udah nyakitin dia dulu nyakitin saya, dia kena karma mas ya. Nggak boleh, itu nggak boleh, kita nggak boleh seperti itu. Oke, tidak boleh menunggu karma orang lain, tidak boleh. Yang harus kita lakukan apa mas? Ikhlasin ya. Waduh mas, nggak bisa mas, kenapa? Perbuatan dia ngenyakitin saya mas, saya nggak bisa ikhlas mas menghadapi perbuatannya, nyakitin banget, nggak bisa, maaf ya. Oke, kalau kamu nggak bisa, sekarang saya mau tanya dong, terus diri kamu maunya apa? Oh, saya maunya dia itu menerima akibatnya mas, saya ingin mereka dia itu sengsara. Wah, jadi orang yang lebih menderita ataupun lebih menderita dari saya. Saya punya kabar baik buat kamu, orang itu sekarang sedang menderita. Kalau memang kamu merasa kebahagiaan kamu adalah penderitaan orang tersebut karena sudah menyakiti kamu di masa lalu, saya ada kabar gembira. Loh mas, kok gitu? Kok bisa tahu dari mana? Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang yang bahagia di dalam? Ya, saya mau tanya serius, ada nggak orang yang bahagia kalau dibenci orang lain? Ya, sekarang kamu benci dia kan? Benci, ya udah, dia nggak bahagia, selesai dong, ya kan? Kita semua sepakat nih, nggak akan ada lagi yang bahagia ketika dia dibenci orang. Kalau kamu benci dia, ya udah, dia nggak bahagia. Loh, bukan itu mas, maksud saya dia pengen kena akibatnya. Saya pengen dia kena akibatnya, merasakan pedihnya, paling nggak seperti sama dulu. Itu yang saya mau. Saya bilang nggak usah ditungguin dia, pasti dia kena, nggak usah ditungguin. Kenapa? Yang nomor 2, ketika kamu menunggu karma orang lain, nanti kamu akan mendoakan orang lain muluk-muluk secara tidak sadar. Awas nih, lo kena balasan yang buruk. Halo, itu kan doa, itu kan kita mendoakan orang lain yang buruk. Ketika kita menunggu orang lain, berarti kita mendoakan dia hal-hal yang buruk, sadar tidak? Nah, sekarang yang sering saya bicarakan, kalau kita mendoakan orang lain dengan kata-kata buruk, yang kena siapa? Yang kena kita juga. Karena halnya kita melempar sebuah kotoran, kita lempar orang pakai kotoran, tangan kita dulu yang bau ya.
kita melempar orang pakai bunga yang wangi, tangan kita akan wangi. Kalau kita mendoakan orang yang baik-baik, kita akan mendapatkan berkahnya. Kalau kita mendoakan orang buruk, siapa yang kena pertama? Siapa? Ya kita, betul. Sekarang mau hidup kita tambah sengsara, mau nggak? Kalau mau ya silahkan lah, doain aja silahkan. Tapi kalau kita udah bosan jadi orang susah, kita udah merasa menjadi orang yang mentok, stop mendoakan orang lain dengan hal yang buruk-buruk. Salah satunya sudah deh, jangan pernah nungguin karma orang lain. Please, kamu sudah menjadi sahabat saya, nggak usah nungguin karma orang lain, ikhlasin. Nah, kalau caranya nikahnya gimana mas? Caranya ikhlasinya, pertama wajib kamu patuhin ya. Pertama, jangan lihat mukanya, baik mukanya di sosmed mau ketemu langsung nggak boleh. Oke, luka itu nggak akan sembuh kalau orangnya kita pelototin, nggak bisa dong. Kalau memang orang itu ada dalam sebuah komunitas atau pekerja kita yang ngalah, kita yang pindah. Kita pindah bukan demi dia, kita pindah dengan masa depan diri kita sendiri. Kalau kamu punya masalah dengan teman, jauhi teman itu. Kalau kamu ada masalah dengan mantan pasangan, jauhi mantan itu. Kalau kamu mempunyai masalah dengan orang-orang yang menyakitimu, jangan dekati orang itu. Yang kedua, doain orang itu dengan doa yang terbaik, seperti halnya seolah-olah dia orang yang kamu sayang. Didoakan setidaknya orang tersebut semoga mendapatkan hidayah sebagai petunjuk paling-paling gampang dan paling minimal. Kalau kamu nggak bisa doain orang dia, doakan semoga dia cepat dapat hidayah, petunjuk dari Tuhan. Jauhi orangnya, tapi doain. Lama-lama seiringnya berjalannya waktu akan berubah. Sekarang yang terakhir, saya tadi sudah suruh jangan pernah menunggu karma orang lain. Yang terakhir, ayo diri kamu, kita seringkali memikirkan keburukan orang lain, keburukan kita lupa bahwa waktu kita habis mikirin dia terus. Kenapa waktu yang kita habisin untuk keburukan dia terus ini nggak kita gunakan sih? Ya, nggak kita gunakan untuk menanam karma baik. Ayo dong, daripada mikirin dia, kenapa nggak sedekah? Udah sedekah belum? Udah 3 kali belum sedekahnya? Sedekah sahabat ya, minimal 3 kali. Bukan buat saya, buat kamu sendiri, supaya kamu bahagia dan sejahtera. Tanam amal baik. Amal baik yang paling mudah itu bersedekah. Sedekah itu bisa ke hewan, bisa makan kucing, bisa makan kucing, kasih makan ayam ya. Habis itu ngapain lagi? Ke orang. Oke, dari situ bisa bersihin jalanan biar gak kotor. Banyak menanam amal baik ya. Yang beruntung bukan saya, tapi kamu. Pokoknya ini perkataan saya. Balasan dari hukum sebab akibat karma itu tidak melulu dari sebuah kejadian yang sama, bisa dengan sama jalan yang berbeda, tapi yang pasti rasanya sama. Ada bahkan lebih buruk atau lebih baik. Apa karma yang kita terima? Jelas sampai sini? Alhamdulillah, gak usah mikirin orang jahat kepada kita. Seberapa baiklah kita saat ini dengan orang-orang yang kita sayang, pikirin. Oke. Terima kasih, salam hebat luar biasa.